Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Fahmi Bayhaqi dan NIM 114230131 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 3 SIL, yaitu yaitu pembuatan peta kemiringan lereng dan sayatan terskala. Nah, pertama kita buka ArcMap. Setelah itu kita ke My Template, Blank Map, oke. Selanjutnya kita akan sesuaikan sistem koordinat yang digunakan pada ArcMap ini. Kita menggunakan zone 49S. Kita apply, oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan data yang akan kita gunakan. Data yang kita gunakan ada dua, yaitu ada kontur IKA dan batas admin. Kita bisa add. Selanjutnya kita memencet kontur IKA, klik kanan, terus open attribute table. Selanjutnya kita akan mengubah elevation ini yang awalnya ada M-nya, terus jadi hilang seperti ini, yaitu dengan cara field calculator, yes. Setelah itu kita ubah Python string elevation, habis itu ada di replace. Nah ini, setelah itu kita isikan tab petik 2 spasi M, petik 2 koma, petik 2 petik 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa oke, tapi karena ini sudah hilang kita close saja. Selanjutnya yaitu menambahkan dari add nih, kita akan menambahkan kolom lagi dengan add field. Selanjutnya untuk keterangannya ketinggian. Terus untuk type-nya yaitu adalah float. Oke, selanjutnya kita bisa edit ini dengan klik kanan, field calculator, yes. Setelah itu kita pencet elevation, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan apakah sudah betul atau belum. Nah, jika di elevation ini terdapat koma ataupun terdapat koma, nah itu tuh kita harus ubah koma tersebut menjadi titik. Tapi karena ini tidak ada, ya cukup seperti ini saja. Kita bisa silang. Selanjutnya adalah kita akan membuat folder tin, yaitu. Nah, pertama kita akan membuka dari si Arc Toolbox. Nah, di sini ada Arc Toolbox. Setelah itu untuk yang dibuka yaitu ada 3D Analyst Tools, terus di Data Management, nah di tin. Nah, ini kita bisa buat untuk membuat tin. Kita klik Create Tin. Nah, untuk output tinnya kita bisa atur, mungkin kita bisa save di sini dengan nama tin. Save. Setelah itu untuk koordinat sistemnya yang kita gunakan disamakan dengan yang sebelumnya. Setelah itu untuk input feature-nya kita klik kontur. Untuk height field-nya kita ganti menjadi ketinggian. Nah, seperti ini kita bisa klik OK. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Tin sudah selesai. Kita ke Art Toolbox kembali. Kita bisa selanjutnya kita akan mengubah tin menjadi raster menggunakan Art Toolbox ini lagi, terus 3D Analyst Tools. Setelah itu conversion. Nah, ini di sini ada conversion. Terus dari from tin to raster. Nah, kita akan mengubah tin menjadi raster. Kita klik ini. Untuk inputnya yaitu kita akan menggunakan data tin yang sudah kita dapatkan tadi. Terus ini sudah benar, kita langsung oke. Nah, sudah jadi untuk tintu rasternya. Selanjutnya kita akan membuat slope. Nah, kita akan menggunakan Arc Toolbox kembali. Terus selanjutnya itu menekan 3D Analyst Tools. Terus untuk raster surface. Nah, ini untuk raster surface kita slope. Kita pilih slope. Nah, untuk input rasternya yaitu tin yang sudah diubah menjadi raster. Saya itu untuk output measurement-nya menjadi person rise karena kita akan menggunakan Van Zwiedam itu sama dengan persen. Saya itu kita oke. Nah, setelah jadi, saya kita akan mengelompokkan kelas-kelas yang ada, yaitu kita akan Arc Toolbox lagi dan 3D Analyst Tools. Selanjutnya adalah raster request ini. Nah, kita pilih reclassify, input rasternya yang yaitu yang digunain adalah yang slope. Nah, untuk file di sini classify, selanjutnya kita ubah menjadi 7 kelas. Nah, kita isikan manual.
Ini setelah itu kita ubah ini menjadi sesuai dengan Vanswidam 2. Setelah itu 7, 15, 30, 70, 140, 141. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Nah, terus kita oke juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah data data raster yang sudah kita buat ini menjadi polygon. Kita ke Arc Toolbox lagi. Setelah itu kita langsung berpindah ke Conversion Table. Nah, setelah itu kita akan from raster to polygon. Nah, ini ya. Nah, kita untuk inputnya yaitu kita bisa masukkan yang sudah di request tersebut. Setelah itu kita langsung oke. Setelah itu kita akan menentukan luasan dari si ini kita bisa unchecklist terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan raster request. Setelah itu open attribute table. Kita tekan option, add field. Selanjutnya ini namanya luas. Nah, untuk tipenya yaitu float. Terus oke. Nah, ini kita isi menggunakan calculate geometry. Yes. Nah, untuk ini udah benar area. Terus habis itu untuk unitsnya square meter dan koordinatnya sudah benar ini 49S. Kita klik OK. Yes. Nah, ini sudah terdapat luas-luasnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengeliminasi dari kontur-kontur yang sangat kecil menggunakan ini. Kita klik identify. Selanjutnya kita bisa memilih kontur yang mana yang akan kita eliminasi. Kita bisa pilih ini. Nah, terus selanjutnya kita bisa klik luas, copy, terus di sini select by attribute. Nah, selanjutnya kita bisa langsung kita apply. Oke, kita close. Ini kita close saja. Nah, setelah itu kita akan hilangkan ini yang biru-biru ini dengan cara Arc Toolbox. Setelah itu manajemen data management tools. Setelah itu kita klik generalization, eliminate, terus input layernya yaitu raster T request. Untuk outputnya yaitu kita mengisi di sini polygon eliminate. Oke, kita bisa save di sini. Selanjutnya kita langsung tekan OK. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya yaitu kita akan memperhalus poligon yang ada di sini, garis-garis yang ada di sini kita perhalus, yaitu kita menggunakan cartography tools. Selanjutnya ada generalization. Nah, ini untuk kita pilih smooth polygon. Nah, untuk input features-nya yaitu polygon eliminate. Nah, untuk smoothing algoritmnya yang kita pilih adalah Bezier interpolation. Ini langsung bisa saja kita langsung oke. Nah, jika sudah jadi akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah warna-warna area dari kelas ini menggunakan klasifikasi Van Zundam. Itu kita akan yang smooth ini kita properties. Selanjutnya adalah kita di simbologi, terus kategoris, terus untuk value fieldnya yaitu kita masukkan grid code. Lalu kita unchecklist ini, kita add all values. Ini di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita bisa ubah satu per satu. Untuk yang pertama, untuk kelas 1, yaitu kita menggunakan leaf green. Selanjutnya untuk outline colornya no color, kita oke. Terus begitu juga di yang kedua. Kita yang kedua yaitu menggunakan graded green, outline colornya no color, oke. Untuk ketiga, yaitu menggunakan solar yellow. Nah, ini untuk solar yellow kita hilangkan juga, no color. Untuk yang keempat yaitu menggunakan electron gold. Nah, di sini, oke. Untuk outline colornya no color, kita klik oke. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa apply, terus oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Terus selanjutnya yaitu adalah memotong area ini menggunakan batas administrasi yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita langsung bisa di sini. Nah, ini karena nggak kelihatan kan ini bisa kita naikkan di sini. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Nah, kita menggunakan geoprocessing clip. Nah, untuk input features-nya yaitu polygon eliminate smooth kan yang sudah di eliminate yang dari smooth tadi. Untuk clip features-nya yaitu batas administrasi. Terus terus kita beri nama dengan miringan lereng. Kita save, terus kita oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa unchecklist di batas admin dan
poligon seperti ini. Nah, tapi kan ini belum berwarna. Kita bisa lakukan pewarnaan menggunakan kita klik kanan, properti. Selanjutnya untuk simbologi kategoris, kita import dari si poligon yang disemut tadi. Kita oke. Selanjutnya untuk value fieldnya grid code, oke. Nah, nanti hasilnya sama seperti yang tadi kita apply, kita oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat sayatan. Nah, sayatan menggunakan tin dan juga batas administrasi. Nah, jika sudah seperti ini, karena ini batas administrasinya menutupi dari ini ya, kita bisa lakukan kita apply, oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sayatan menggunakan ini interpolate line. Kita pilih daerah yang bisa mewakili daerah ini dan juga memotong dari garis kontur. Kita klik dua kali. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat hasil dari sayatan kita di sini, profil graf. Nah, untuk profil grafnya nanti akan terlihat seperti ini. Oke, kita bisa silang juga. Selanjutnya yaitu kita checklist kemiringan lereng, terus kita unchecklist batas admin dan tin. Menambahkan data frame yaitu kita insert, selanjutnya data frame. Nah, di sini kita akan menambahkan seperti tadi properties, kita pilih UTM-nya zone. Setelah melakukan penyesuaian dari koordinat sistem, kita akan menambahkan dari si tadi ini PG1 add. Oke. Nah, selanjutnya adalah yaitu melakukan kita akan mengekspor dari si ini. Kita open open attribute table, terus kita bisa ekspor dari si tabel ini. Kita akan ekspor di sini dengan nama table. Terus untuk save as tipenya yaitu di base table save. Nah, kita oke. Yes. Nah, selanjutnya akan seperti ini, akan muncul tabel dan PG1. Nah, selanjutnya yaitu kita klik kanan tabel, terus display XY data, untuk X fieldnya yaitu M, dan Y fieldnya yaitu Z. Nah, setelah itu kita juga akan sesuaikan koordinat sistemnya, oke, terus kita oke. Nah, jika sudah nanti akan keluar tabel event seperti ini, kita bisa silang saja. Selanjutnya ini kan berbentuk poin-poin, kita akan mengubah menjadi garis. Ya, kita akan di sini ke 3D Data Management Tools. Nah, terus untuk features, kita klik features, setelah itu kita klik points to line. Ini untuk input featuresnya itu tabel event, kita klik save, lalu kita bisa oke. Nah, jika sudah muncul sayatan di sini berarti artinya sudah ada. Selanjutnya yaitu eh, kita akan meng-unchecklist table event dan PG1. Nah, eh, jika hilang tadi sayatannya kita bisa klik kanan habis itu zoom to layer. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan membuat layout. Nah, kita akan klik di sini layout view. Nah, ini kita bisa pindah-pindah. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa sesuaikan menggunakan zoom to layer. Sini, zoom to layer. Nah, ini kan akan terzoom. Terus setelah itu kita bisa sesuaikan di sini. Nah, ini juga kita buat skalanya menjadi 50.000 juga. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita akan menambahkan di sini kita klik kanan pada ini. Kita properties. Terus ini apply, dan kita klik grids, terus new grids, kita klik measure grid, next. Setelah itu untuk grid labelnya label only, terus next, terus next. Selanjutnya kita klik properties, terus kita sesuaikan untuk aksesnya yang di checklist itu left dan bottom, left dan bottom.
di labels left dan bottom, terus kita ubah fontnya menjadi Times New Roman size 12 dan label orientationnya left aja. Terus additional properties kita sesuaikan juga menjadi Times New Roman size-nya 12. Nah, untuk number formatnya yaitu kita isikan 0. Nah, seperti ini kita oke, kita apply. Selanjutnya kita juga di lines, do not show lines or text. Nah, terus kita bisa oke, apply, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita akan memindahkan dari si sayatan ini ke bawah agar si posisi 0 itu pas berada di kiri bawah. Nah, seperti ini. Untuk hasil sayatannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah warna dari sayatan ini. Kita masuk ke properties. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan teks, yaitu untuk menandai sayatan A dan sayatan B. Kita bisa isikan A. Nah, kita bisa edit dulu. Kita bisa isikan juga di sini. Terus untuk eh, change symbol, nah, kita bisa atur di sini. Times New Roman dengan size-nya adalah 12. Terus oke. Terus di tengah saja apply, oke. Nah, setelah itu kita bisa copy ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita di sini, kita taruh di sini, kita ubah menjadi B. Nah, kita juga akan mengcopy ini. Kita juga akan mengcopy ini. Nah, seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan memberikan judul pada sayatan ini. Nah, di sini kita taruh sini, kita akan edit menggunakan ini. Nah, kita bisa apply, oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa sesuaikan dulu untuk tempatnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa save. Di sini kita bisa export map. Nah, di sini ini kita akan ekspor jadi PDF ya. Nah, kita bisa sesuaikan. Nah, jika sudah kita juga bisa meng-save-nya. Ctrl S, kita beri nama video. Seperti ini, formatnya ArcMap dokumen. Nah, selesai, sudah selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.